Hai teman-teman fisika, kita lanjut membahas tentang cermin dan lensa ya teman-teman. Terkhusus hari ini kita membahas tentang lensa. Ya, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita pahami dulu bersama ya teman-teman teori dasarnya. Ini adalah teori dasar tentang lensa ya teman-teman. Teman-teman punya dua lensa, lensa cembung sama cekung ya. Untuk lensa cembung teman-teman, ada dua bagian kanan sama kiri. Kita bisa meletakkan bendanya di kanan ataupun di kiri. Bisa bendanya di sini ya. Atau benda di sini juga bisa, di kanan atau kiri is oke. Nah, kita anggap sekarang bendanya ada di sebelah kanan. Jadi di posisi sini itu adalah posisi benda. Dan kita ingat itu ada ruangan 1 2 3. Jadi di sini ruangan 1, di sini ruangan 2, dan di sini ruangan 3 teman-teman ya. Untuk benda. Berarti di sebelah kanan akan menjadi ruang bayangan. Bayangan. Dan di sini juga ada ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3 untuk bayangan teman-teman ya. Dan ingat teori dasar kita. Seperti halnya di part sebelumnya kita udah bahas di cermin. Kita punya jumlah posisi benda ditambah dengan posisi bayangan itu akan selalu sama dengan 5. Ini rumus teman-teman ya. Ini rumus untuk mencari posisi benda dan bayangan di mana. Ini rumus. Ya. Dan kita gabungkan dengan gambar yang di sebelahnya. Kita anggap sekarang bendanya ada di posisi kiri. Jadi bendanya yang mau berlensa, benda yang akan kita perhitungkan posisi bayangannya itu ada di sebelah kanan dan di posisi 2. Berarti secara teori di rumusnya bendanya posisi 2. Oke, bayangan pasti akan di posisi 3 teman-teman, pasti. Jadi saya prediksikan di sini. Itu pasti deh. Ya, semacam itu. Kita lanjut. Misalnya bendanya tidak di ruang 2. Bendanya ada di ruang 3 di sini. Bayangannya pasti akan di ruang 2 teman-teman, di sini bayangannya. Kok bisa terbalik? Nanti setelah ini saya jelaskan. Ya. Jadi posisi benda dan bayangan akan selalu sama dengan 5. Ya, selalu. Nah, bagaimana kalau untuk ruang 1? Kalau benda ada di ruang 1, ya, benda di ruang 1, itu bayangannya akan ada di ruang 4, teman-teman. Pasti akan ada di ruang 4. Nah, di mana ruang 4? Ruang 4 untuk bayangan itu ada di sini. Ini adalah ruang 4 untuk bayangan. Ya. Gitu ya, teman-teman. Sebaliknya berarti bisa dianggap di sini adalah ruang 4 untuk benda. Tapi nggak usah diperdulikan itu. Benda untuk lensa cembung itu hanya bisa di posisi 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau semacam ini saya prediksikan bayangannya nanti akan ada di sebelah sini. Bayangannya. Nah, nanti kita cari ini S aksennya berapa nanti S aksennya. Nanti kita cari. Di sini kan S. Ini kan jarak benda. S aksennya berapa? Nanti ada sesuai perhitungan yang seperti biasa. Perhitungan rumusnya adalah yang 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Itu ya teman-teman ya. Itu nanti di perhitungannya ada. Oke, jadi ini kalau benda ada di ruang 2, pasti bayangannya akan ada di ruang 3 semacam ini. Nah, teman-teman, kalau benda di ruang 2 dan benda di ruang 3, itu bayangannya kan akan ada di ruang
2 atau 3 di sebelah sini. Ya. Itu sifatnya itu adalah nyata. Jadi kalau benda di sebelah kiri, bayangan di sebelah kanan, sesuai dengan posisi kayak gini, itu sifatnya adalah nyata. Kalau nyata, itu pasangannya nyata, itu pasti terbalik. Terbalik, pasti ini pasangannya. Ya teman-teman, pasangannya nyata itu pasti terbalik. Kebalikan dari ini berarti kalau bendanya bayangannya sifatnya adalah maya, pasti dia akan tegak. Ya. Seperti halnya ini tadi yang saya kasih warna apa ya, misalnya kuning misalnya. Kurang hijau lah ya. Hijau agak tua. Bendanya di posisi 1, bayangannya akan ada di posisi 4. Posisi 4 adalah di sini untuk bayangan. Nah, di sini sifatnya itu adalah maya, tegak. Jadi panahnya sama-sama menghadap ke atas. Ya. Terus satu lagi sifatnya apakah diperbesar atau diperkecil? Kita analisis dari ruangan ya, teman-teman, bisa. Kita bisa analisis dari ruangan. Jadi kalau dari ruangan 1 menuju ke ruangan ini benda di ruang 1, bayangannya pasti kan di ruang 4. Ini bayangan. Nah, dari angka 1 ke angka 4 berarti ini pasti diperbesar. Nah, kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 pasti juga diperbesar. Nah, kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2, baru ini yang disebut diperkecil. Jadi ini analisis ruangan, teman-teman ya. Oke. Salah satu conclusionnya itu adalah untuk lensa cembung, teman-teman ya. Untuk lensa cembung itu benda akan selalu di ruang 1, 2, 3. Hanya bisa di ruang 1, 2, 3 untuk lensa cembung. Oke ya. Untuk lensa cembung. Untuk lensa cekung yang bawah ini, teman-teman ya. Dimanapun bendanya, kita lanjut ke lensa cekung sekarang ya. Lensa cekung, bendanya di sini ataupun di sini ataupun di sini ya. Itu tetap dianggap ruang 4. Posisi benda itu selalu di ruang 4. Misalnya di sini. Ya, misalnya di sini. Ini ruang 4. Ya. Dan bayangan berarti berada di ruang dari ruang 4 sesuai rumus yang ini, teman-teman. Ya. Jadi kalau benda di ruang 4, bayangan pasti di ruang 1. Nah, ruang 1 di mana? Ruang 1 untuk lensa cekung, bayangan lensa cekung itu berada di sini, teman-teman. Di sini. Bagaimana kok seperti itu? Ya, kita pahami lagi bersama-sama ya. Untuk lensa cekung, teman-teman, untuk lensa cekung itu sifat bayangannya itu pasti yang pertama itu adalah maya, pasti. Dan kalau maya ini ya, teman-teman, pasangannya, kalau maya itu pasti tegak. Dan bayangannya pasti di ruang 1 karena objeknya untuk lensa cekung, benda ya, lensa cekung ya. Lensa cekung, benda pasti dan hanya bisa di ruang 4. Nah, dari ruang 4 sesuai posisi yang ini ya, teman-teman. Dari ruang 4 pasti bayangannya di ruang 1. Jadi kalau
analisis diperbesar-diperkecilnya, kita cek benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Berarti dia diperkecil pasti. Walaupun dia di sini posisinya, tapi ini jangan dianggap ruangan 1, 2, 3 untuk bendanya. Ini semuanya dianggap ruang 4 untuk lensa cekung. Saya ulang lagi, untuk lensa cekung, benda itu selalu dianggap di ruang 4 dan bayangannya pasti akan ada di ruang 1. Ya. Bayangannya kalau ini bayangannya pasti di sini. Pasti diperkecil dan tegak. Terus kalau saya gambarkan lagi yang lain, kalau misalnya bendanya di ruang sini, ini tetap dianggap ruang 4. Jadi ini hilangkan. Ini dianggap nggak ada. Ya, ini dianggap ruang 4 semuanya untuk benda dan bayangannya akan ada di ruang 1. Ya, kalau semakin ke sini paling ya mendekati sini, mendekati F sini. Tapi tetap ini ruang 1. Ataupun benda berada di sebelah kanan. Kalau benda berada di sebelah kanan, di sini misalnya, ya, berarti untuk meletakkan benda ini kita tidak meninjau ruangannya nih, dianggap nggak ada ya. Tetap itu ruang 4, berarti dianggap ruang 4 dan bayangannya pasti di sini pasti diperkecil pasti. Maya tegak diperkecil. Ya. Terus teman-teman, dibandingkan dengan cermin ya. Kalau cermin, ya kita bandingkan ya. Kalau cermin, ini ada F, ada 2F. Kalau bendanya di ruang, ini ruang 2 bendanya, pasti bayangannya di ruang 3. Totalnya tetap 5 teman-teman. Kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2 pasti. Kalau benda di ruang 1, bayangan pasti di ruang 4. Nah, ruangan 4 adalah belakang cermin cekung ini ya. Berarti di sini. Nah, yang saya mau tegaskan di sini teman-teman, kalau semacam ini, sifat pertama itu adalah maya. Jadi, benda di sebelah kiri, bayangan di sebelah kanan, itu sifatnya maya. Kalau maya pasti tegak, pasti ini. Jadi rumus yang ini tadi. Ya. Nah, berbeda dengan lensa ya teman-teman ya. Kalau untuk cermin, benda di sebelah kiri yang ini, bayangan di sebelah kanan, itu sifatnya maya. Tapi kalau lensa, benda di sebelah kiri, benda di sebelah kiri yang merah ini, ruang 2, bayangan akan berada di ruang 3 sebelah kanan. Ini sifatnya adalah nyata. Ya, ini nyata. Jadi berkebalikan dengan cermin ya. Untuk lensa, kalau benda di sebelah kiri, bayangan di sebelah kanan, itu sifatnya nyata. Tapi kalau untuk cermin, benda di sebelah kiri, bayangan di sebelah kanan, itu sifatnya maya. Dan maya pasti tegak. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk lensa sama cermin itu berkebalikan. Ya. Ini difahami. Nanti akan kita pakai juga pemahaman ini di soal-soal yang agak nomor belakang nanti ya. Oke, semoga paham. Sekarang kita lanjut ke soalnya langsung kita. Di halaman yang ini. Kita kerjakan dulu yang ini teman-teman ya. Suatu benda diletakkan di depan sebuah lensa cembung yang memiliki jarak titik fokus 12 cm. Berarti diketahuinya yang pertama adalah F-nya adalah 12 cm. Oke. Selanjutnya, teman-teman, saya kasih catatan dulu. Ini fokus pointnya. Fokus point atau titik fokus. Titik fokusnya untuk cermin cekung itu titik fokusnya adalah positif. Tapi untuk lensa cekung titik fokusnya dianggap negatif. Oke. Selanjutnya
Untuk cermin cembung, titik fokusnya itu dianggap negatif, bernilai negatif. Untuk lensa cembung, titik fokusnya adalah positif. Makanya lensa cembung yang ini berarti itu sering disebut juga lensa positif. Untuk lensa cekung itu sering juga disebut lensa negatif. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, kita punya catatan di sini. Oke, ini harus hafal. Kita lanjut. Fokus point 12 cm. Berikutnya, jika benda diletakkan 18 cm di depan lensa, berarti S-nya adalah 18 cm. Tentukan jarak bayangan dan sifat bayangan. Oke, kita bisa menganalisis sebentar, teman-teman. Oke, saya sudah punya gambar di sebelah kanan, teman-teman. Sekarang kita ilustrasikan. Diketahui di soal fokus poinnya 12 cm, berarti ini 12 cm, teman-teman. Selanjutnya jarak benda 18. Oke, selanjutnya kita juga udah tahu 2F ataupun titik pusat kelengkungan cermin itu pasti 24. Karena ini juga 12 segini. Ya, teman-teman. Selanjutnya bendanya di 18 cm, berarti di sini bendanya, teman-teman ya. Kira-kira di sini. Dan saya udah tahu ini bayangannya pasti di sini. Bayangan jadi benda lebih besar ya. Dari ruang 2 ke ruang 3 itu pasti semakin besar, diperbesar sifatnya. Oke. Kita cek jawabannya. Tentukan jarak bayangan ya, S aksen yang ditanyakan. Kita punya rumus yang seperti biasanya, seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Kita diminta mencari S aksen. Oke, rumusnya seper S aksen sama dengan seper F kurangi seper S. Kita masukkan nilainya, teman-teman. 1/12 dikurang 1/18. Kita samakan penyebutnya, teman-teman. 12 sama 18 itu adalah 36. Ini dikalikan 3, ini dikalikan 2. Dan berarti ini adalah 1/36. Itu seper S aksen. Dan S aksen berarti sama dengan 36/1 ataupun 36 langsung. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga udah tahu harusnya segini itu adalah 24. 36 lebih dari 24 kan? Lebih dari 24 kan? Berarti di ruang 3 di sebelah sini, memang di sebelah sini ya. Kayak gitu kira-kira. Nah, sekarang sifat dari bayangan. Sifat yang pertama, karena benda di sebelah kiri dan bayangan di sebelah kanan, pasti sifatnya itu adalah nyata. Setelah nyata, kalau nyata itu pasti terbalik. Nah, teman-teman, untuk mengingat kalau nyata terbalik dan maya itu pasti tegak, itu silakan dibayangkan ketika kita bercermin. Kita bercermin, tiap hari kita bercermin. Cermin yang kita lihat, bayangan kita yang ada di cermin itu sifatnya maya. Dan maya itu pasti tegak. Jadi kepala kita tetap terlihat di kaca, di cermin itu di atas tetepan, tidak di bawah begitu ya, tidak terbalik. Oke ya. Nyata terus nah, kalau ini nyata ya, kalau ini nyata kan ini lensa ya. Nyata terbalik. Satu lagi adalah diperbesar. Kalau teman-teman masih kurang paham ya, bisa di pause, di play lagi yang depan tadi untuk lebih paham lagi ya, untuk menentukan sifat ini. Nanti ada soal yang belakang juga membahas itu juga ya. Lanjut, teman-teman. Nomor 1 dan sudah selesai. Kita kasih pembatas dulu. Kita maksimalkan space-nya. Oke, nomor 2.
Benda diletakkan di depan lensa cembung dengan jarak fokus ya. Berarti ini fokus sama dengan 8 cm. Tentukan jarak benda dari lensa jika bayangan yang terbentuk, berarti S aksen ya. S aksennya itu adalah 16 cm. Yang disuruh mencari jarak benda. Ya udah, rumusnya seperti ini ya teman-teman. Rumus yang asli ini dibolak-balik aja. Dan kita punya rumusnya menjadi 1/F dikurang 1/S aksen. Ya, ini masih lensa cembung, berarti fokus poinnya tetap positif ya. Kalau lensa cekung, yang ini lensa cekung mana? Lensa cekung nih, itu negatif nanti kalau cekung ya. Ini masih cembung, berarti 1/8 dikurang 1/16. Disamakan penyebutnya. Kita kasih pembatas dulu. Penyebutnya adalah 16, kita samakan. Ini berarti 2 kurangi 1. Dan kita peroleh 1/S sama dengan 1/16. Dan kita dapatkan S sama dengan 16/1 atau langsung 16 cm. Oke, ini soal yang nomor 2 dan ya segini doang. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lanjut untuk nomor 3. Bayangan yang terbentuk dari lensa negatif itu pasti juga negatif karena sifatnya maya. Jadi di sini bisa saya tulis S aksen itu adalah negatif 4 cm ya. 4 cm tapi negatif. Selanjutnya jarak fokusnya adalah 6 cm. Ya udah, kita punya fokus poinnya juga 6 cm. Tapi di sini juga udah dikasih tahu ini adalah lensa negatif. Lensa cekung. Berarti ini ya juga negatif teman-teman ya. Cm. Yang ditanyakan adalah benda harus diletakkan di depan lensa tersebut pada jarak berapa. Yang ditanyakan adalah S-nya sama dengan berapa. Oke, rumusnya seperti halnya yang di atas juga di nomor sebelumnya. Jadi 1/S sama dengan 1/F dikurangi 1/S aksen. Oke, kita masukkan nilainya 1/-6 dikurangi 1/-4. Oke, kita samakan penyebutnya. Yang bawah penyebutnya 6 sama 4 ini KPK-nya kita cari dan dapatnya adalah 12. Negatif-negatifnya ini nanti kalau masih ada ditaruh di atas teman-teman. 6 biar 12 dikali berapa? Kali 2. Sehingga 2 ditaruh di atas, 2 kali 1, 2. Dan dikasih tanda negatif teman-teman. Terus minus 4 menjadi 12. Minus 4 menjadi 12 dikali berapa? Dikali 3 ya, minus 3 pengalinya, tapi dikali 3 aja. Nah, sekarang minus ini sama minus ini digabungkan menjadi plus, teman-teman. Jadi di sini adalah plus dan 3 kali 1, 3. Nah, ini difahami lagi teman-teman. Untuk penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan itu teman-teman fahami lagi. Ini terpakai terus di penghitungan lensa cermin dan lensa ini terpakai terus ya. Nah, selanjutnya minus 2 ditambah 3 ya, ini aljabar itu adalah 1 teman-teman ya. Seperti halnya itu 3 dikurangi 2 ya. Dan kita dapat kalau S atau jarak benda itu adalah 12/1 atau 12 saja udah. Gitu ya teman-teman. 12 cm. Oke, ini untuk yang nomor 3 dan semoga paham nih teman-teman semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu bayangan terbentuk pada jarak 1 meter di belakang lensa. Di belakang lensa ya teman-teman ya. Bayangan 1 meter berarti S aksen 1 meter.
1 meter itu teman-teman itu dijadikan sentimeter, jadinya 100 cm. Biasanya kita menggunakan satuan cm untuk cermin dan lensa ya biasanya. Meter sebenarnya bisa aja, tapi biasanya gitu. Di soal ini pun jawabannya juga cm. Sehingga kita rubah dalam satuan senti. Di belakang lensa yang berkekuatan 5 dioptri. Oke. Power of lensnya atau kekuatan lensanya itu adalah 5 dioptri. Dari 5 dioptri ini kita bisa cari fokus poinnya. Kita punya rumus kekuatan lensa itu adalah 100 per F dalam satuan cm. Sehingga kita bisa hitung kalau F itu sama dengan 100 per P. Dan kita punya P-nya adalah 5. Jadi fokus poinnya adalah 20 cm. Oke, dapat fokus poinnya. Letak bendanya terhadap lensa adalah, nah yang tanyakan tetap S sama dengan berapa. Di sini kita bisa hitung seper S sama dengan seper fokus, jarak fokus dikurangi seper jarak bayangan. Dan kita punya nilainya adalah 1 per 20 dikurangi 1 per 100. Kita samakan penyebutnya jadi 100. 20 dikali 5 berarti, dan 5 kali 1 ya tetap 5, yang belakang yang 100 enggak dirubah. Sehingga 5 kurang 1 kan 4. Sehingga kita punya 1 per S sama dengan 4 per 100. Dan berikutnya jawaban terakhirnya S sama dengan 100 per 4. Itu adalah 25 cm. Begitu ya teman-teman. Ini adakah yang tanyakan? Wah, kalau ada yang tanya silakan di kolom chat ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk yang nomor 5 teman-teman ya. Oke. Sebuah benda dengan tinggi 0,12 meter berada pada jarak 60 cm. Oke, givennya atau diketahuinya pertama adalah H sama dengan 0,12 meter. Terus jarak dari berada pada jarak 60 cm dari lensa cembung. Berarti S itu teman-teman ya adalah 60 cm. Oh ya, ini dijadikan senti aja, dikalikan 100 berarti 12 cm. Selanjutnya jarak fokusnya, ini lensanya cembung teman-teman ya. Kalau lensa cembung berarti F-nya tetap positif. Fokus poinnya 40, F sama dengan 40 cm. Oke teman-teman, tentukan tinggi bayangan, berarti H aksennya sama dengan berapa, dan sifat bayangan. Oke teman-teman, kita ilustrasikan dulu. Nah, saya sudah punya gambar lensa ya, lensa cembung di sini. Kita ilustrasikan dulu. Fokus poinnya 40 teman-teman. Segini itu 40. Terus S-nya, jarak bendanya yang ini 60. Nah, kalau segini kan 80 teman-teman ya. 2F karena. Jadi, kalau 60 cm bendanya pasti di sini. Sekitar sini lah kira-kira ya. Nah, kalau saya memprediksikan bayangan sesuai aturan yang tadi, itu jumlah posisi benda dan bayangan itu adalah sama dengan 5. Kalau ini ruang 2, pasti bayangannya di ruang 3, pasti gitu. Kan totalnya 5, teman-teman. Pasti bayangan di sini. Kenapa terbalik? Karena sifatnya ini pasti nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Dan pasti ini diperbesar karena dari ruangan 2 ke ruangan 3 pasti diperbesar. Jadi sebelum penghitungan ini dilakukan, saya udah punya sifat bayangannya udah ketahuan. Pertama adalah nyata. Karena di sini ruangan 2 dan bayangannya ke ruang 3. Itu pasti nyata. Sifat yang kedua, kalau nyata itu pasti terbalik. Pasti teman-teman. Dan
Dari analisis ruangan, ini ruangan 2 menuju ke ruangan 3, itu sifat bayangannya adalah diperbesar. Karena dari angka 2, ruangan 2 menuju ke ruangan 3, 2 ke 3 kan makin besar, pasti diperbesar. Nah teman-teman, kalau ini masih kurang paham, silakan di play lagi yang depan, yang sebelum mengerjakan soal nomor 1 tadi. Itu ada penjelasan ini, diulang lagi, difahami lagi. Kalau udah paham berarti hebat, langsung ke sini ya. Difahami lagi itu. Lanjut. Sekarang kita disuruh mencari sifat tinggi bayangan. Langkah pertama kita cari S aksennya tetap teman-teman ya. Kita perlu S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per F kurangi 1 per SO. 1 per S ya, S. Dan kita punya F-nya 40, F-nya 40, S-nya adalah 60. Kita samakan penyebutnya jadi 120, 40-nya dikali 3, 1 kali 3, 3, dan 60-nya kali 2. Dan kita punya 120. Oke. S aksennya ternyata 120 per 1 atau 120 cm. Nah, setelah dapat S aksen 120, kita punya lagi M. Kita bisa nyari M, itu adalah S aksen per S ya, sama dengan 120 per S-nya adalah 60. Oh, ternyata perbesarannya atau M-nya adalah 2. Oke ya, M-nya 2. Sehingga untuk mencari tinggi bayangan H aksen, yaitu berarti M kali H. M-nya adalah 2, H-nya adalah berapa H-nya? Oh ini 12 cm. 12 cm. Dan ternyata H aksennya adalah H aksen teman-teman. H aksennya ini H ya, H aksennya sama dengan 24 cm. Ini ya teman-teman ya, itu H aksennya. Oke, jadi penjelasan tentang analisis ruangan, terus pemahaman tentang posisi benda dan posisi bayangan selalu sama dengan 5 totalnya, itu difahami banget ya, ada di penjelasan di awal ya. Silakan di play lagi, difahami teman-teman. Di depan lensa diletakkan benda pada jarak 25 cm. Oke, nomor 6 kita ya. Benda diletakkan 25 cm, berarti itu adalah S teman-teman ya, jarak benda. S-nya sama dengan 25 cm. Selanjutnya, bayangan terbentuk bersifat maya sejauh oke. Bayangannya disebutkan di sini bersifat maya. Berarti S aksennya itu negatif. Kalau maya itu kalau sifatnya maya berarti dia negatif, teman-teman. Ya. Tentukan besar kekuatan lensa. Oke, kita cari F-nya, teman-teman. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen ya. Rumus yang biasa itu ya. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Langsung aja, karena space-nya kecil, S-nya 25, terus ditambah minus 50. Oke. S aksennya minus ya. Dan kita samakan ini menjadi 50. 25 ini kali 2, 50 kan kali 1 tetap. Dan ternyata adalah 1 per 50. Jadi fokus poinnya 50 bagi 1 itu adalah 50 cm. Dan yang disebut kekuatan lensa, rumusnya kekuatan lensa itu P, power of lens, kekuatan lensa itu adalah 100 per F. Ya, F-nya adalah 50. 100, space-nya terlalu kecil. Kita pindah ke sini.
Jadi P berarti 100 dibagi fokus poinnya adalah 50, berarti sama dengan 2 di op 3. Begitu ya teman-teman ya. Ini untuk yang nomor 6. Oke, P atau kekuatan lensanya adalah 2. Nah teman-teman, kekuatan lensa itu seperti halnya ukuran kacamata sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, oh teman kalian Pak dia -3 misalnya, atau -setengah atau -2, itu sebenarnya ukuran kacamata yang dipakai, ukuran lensa kacamata yang dipakai untuk membantu dia melihat dengan sempurna ya, supaya jelas, karena perlu dibantu dengan kacamata. Begitu ya. Jadi kalau -setengah, -2, -4 itu adalah ukuran kacamata yang teman kalian pakai. Oke. Kita bahas di lain waktu itu. Oke. Nomor 7 sekarang. Oke. Sebuah lensa membentuk bayangan nyata diperbesar 3 kali. Oke, kita punya besaran M 3 kali dari benda yang diletakkan di depannya. Jika jarak benda, berarti S-nya, jarak benda 12 cm. Oke. Tentukan jarak titik fokus lensa tersebut. Oke, fokus poinnya berapa yang ditanyakan. Oke, yang tanyakan fokus poinnya berapa. Dari situ kita bisa lanjut dengan rumus M dulu teman-teman ya. Kita punya rumus M itu adalah S aksen per S. Nah kita belum punya S aksen, sehingga ini bisa kita masukkan nilainya 3 sama dengan S aksen per 12. Sehingga S aksennya sama dengan 3 kali 12. 3 kali 2, 3 kali 12 sama dengan 36 cm. Oke, dapat. Selanjutnya kita bisa nyari fokus poin yang ditanyakan. 1 per fokus poin sama dengan 1 per S per S 12 cm berarti, ditambah 1 per S aksen. S aksennya adalah 36. Dan ini berarti 12-nya kali 3, yang 36 tetap sama, berarti adalah 4 per 36. Sehingga fokus poinnya sama dengan 36 per 4, yaitu 9 cm. Oke, itu yang nomor 7 teman-teman. Lanjut, kita lanjutkan nomor 8. Oke, perhatikan gambar di bawah, tentukan jarak dan sifat bayangan. Oke, sudah diilustrasikan. Ini berarti jarak benda. Dan ini fokus poinnya. Dan ingat, ini adalah lensa negatif atau lensa cekung teman-teman ya. Lensa cekung itu seperti ini, ataupun lensa negatif, yang artinya berarti fokus poinnya itu 20, itu nilainya adalah negatif 20. Ya teman-teman diingat, yang ini ya, yang ini itu harus hafal itu teman-teman ya, supaya kalian gampang mengerjakan soal-soalnya nanti ya. Kembali ke soal yang ini tadi. Jadi fokus poinnya negatif karena di sini adalah lensa cekung. Oke. Tentukan jarak dan sifat bayangan. Oke. Seperti tadi dijelaskan di awal sebelum kita ngerjakan soal, untuk lensa cekung ataupun lensa negatif, ini benda itu selalu dianggap di ruang 4. Ya. Benda ini itu selalu dianggap di ruang 4. Berarti bayangannya itu adalah di ruang 1. Kalau ruang 1 yang sebelah sini nanti nyata nanti jawaban bayangannya. Padahal di sini
pasti nanti maya, pasti teman-teman. Karena sifat dari lensa cekung, bayangan yang terbentuk dari lensa cekung itu pasti maya, sehingga bayangannya itu pasti di ruang satu yang sebelah sini pasti. Jadi objeknya ini, bendanya, bayangannya ada di sini di ruang satu sama tempat, makanya sifatnya adalah maya. Kalau benda dan bayangannya di sama tempat sebelah kiri semuanya kayak gini, itu maya. Tapi kalau benda di sini bayangannya di sini, itu berarti nyata ya. Oke, semoga paham teman-teman. Kita lanjut. F minus 20, S nya 30, tentukan jarak bayangan dan sifatnya. Jarak bayangan dulu, 1/s aksen sama dengan 1/f kurangi 1/s. Masukkan nilainya, 1/-20 dikurangi 1/30. Kita samakan penyebutnya, 20 sama 30 itu adalah 60 ya. 20 biar jadi 60 dikali 3, karena ini ada minus, ada minus, berarti ini minus 3. Minus lagi 30 nya ini dikali 2, berarti ini kali 2, sehingga kita punya minus 5/60. Dan S aksen itu artinya itu 60/-5, 60/-5, dan itu adalah berapa teman-teman? 60/-5 itu adalah 12, minus 12 ya, cm. Begitu teman-teman ya. Dan sifat dari bayangannya yang terbentuk itu pasti maya. Kalau maya itu pasti tegak. Kalau tegak itu kalau maya pasti tegak, dan selanjutnya diperbesar diperkecilnya. Ini ruangan 4 bendanya dan bayangannya ruang 1, dari 4 ke 1 itu adalah diperkecil. Teman-teman bisa juga menganalisis sifat diperbesar atau diperkecil itu dari M-nya. Kalau M-nya lebih besar dari 1, itu diperbesar. Kalau M-nya itu lebih kecil dari 1, diperkecil ya. Kita cek aja di sini, yuk kita coba hitung M-nya. Kita punya rumus M kan S aksen per S. S aksennya itu adalah negatif 12, per S-nya adalah, S-nya mana? S-nya 30. Nah, berapa ini? Minus 0,4. Nah, ini kan lebih kecil dari 1, sehingga sifatnya adalah diperkecil. Kayak gitu teman-teman ya. Semoga paham di video kali ini. Kalau ada yang kurang paham boleh di kolom chat, kita diskusi. Semoga bermanfaat untuk video yang kali ini ya. Semoga bermanfaat video penjelasan ini. Thank you.